wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melkia Celida Maina dengan NIM 22020107 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya dari kelompok 6 akan membacakan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara atau membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, praktik kewarganegaraan. 1. Pengertian ketahanan nasional. Beberapa pengertian mengenai ketahanan nasional yaitu pengertian secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dan pantang menyerah. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam pengertian politik yaitu persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Jadi, ketahanan nasional memiliki arti mampu, kuat, dan tangguh dalam sebuah bangsa. 2. Pengertian secara terminologi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Selanjutnya itu pengertian secara umum. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita. Yang keempat itu pengertian menurut ahli. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatannya dalam menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Yang kedua yaitu wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryotaraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisinya terlihat dari sudut yang berbeda pula. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 ketahanan pengertian nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Gastagatra bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwafiah, NIM 22020109, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu 2. Ketahanan nasional. Sebagai kondisi ketahanan nasional itu dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang selalu berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Cara atau pendekatan ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra. Astagatra ini yaitu berarti mengikuti atau mengikut sertakan segala aspek guna jiwa dan sosial ditanggung dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya, ketahanan nasional berdimensi dan berlapis. Ketahanan nasional di Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh sebab itu, aspek-aspek baik kodrati atau sosial atau Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia itu juga berkembang dalam skala nasional dan segala konsep
kenegaraan ada istilah ketahanan nasional, yaitu selanjutnya berdasarkan aspek-aspek ketahanan nasional dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan lainnya. Nah, dari situlah kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi atau disingkat lagi dalam bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil mengenai ketahanan energi, pangan, dan industri sebagainya, dapat kita lihat dari ideologi ketahanan ideologi. Ya, maksudnya itu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang berfungsi untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang dapat menimbulkan kekacauan antar sesama dan terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik itu apa? Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang aktif dan bebas. Selanjutnya, yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu apa? Ketahanan ekonomi itu yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu apa? Ketahanan ekonomi itu adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang berfungsi sebagai memelihara stabilitas ekonomi dan sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang sangat tinggi seperti mensupport usaha kecil sampai menengah dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata sehingga dengan hal tersebut berdampak meningkatkan ekonomi negara dan masyarakat. Yang keempat, ketahanan sosial. Ketahanan sosial budaya. Maksudnya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa dan berpedoman berdasarkan Pancasila yang berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras. Serasi dalam keseimbangan serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Selanjutnya yang kelima, pertahanan keamanan. Maksudnya apa? Adalah kondisi daya tangkal bangsa yang melandasi kesadaran seluruh masyarakat yang mengandung kemampuan memelihara mempertahankan kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan provinsi, ketahanan daerah, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Berarti intinya adalah lapisan ketahanan nasional dapat tercipta akibat kokoh dan tangguhnya lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut: ketahanan diri, ketahanan keluarga, wilayah, nasional, dan regional. Pada poin 2.4, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pada poin 2.4.1, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada poin 2.4.2, dasar hukum bela negara. Adapun dasar hukum bela negara dituang dalam berbagai pasal di dalam peraturan-peraturan undangan baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang pasal-pasal tersebut, antara lain sebagai berikut, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga dan negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang dapat diwujudkan dalam pertahanan negara. Yang ketiga, unsur dasar bela negara. Unsur-unsur dasar bela negara sebagai nilai bela negara adalah: yang pertama, cinta tanah air, mengenal dan cinta tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan nyawa bangsa dan negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, sadar sebagai warna bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila, sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal, rela bela negara secara psikis atau mental, memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan-perundangan perundangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan untuk mencapai tujuan nasional, serta fisik atau jasmani, memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa, NIM 22020095. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan bela negara. Adapun yang termasuk ke dalam tujuan bela negara antara lain: 1. Mempertahankan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. 4. Buatlah yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Fungsi bela negara. Sedangkan fungsi dari bela negara itu sendiri adalah sebagai berikut: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. 5. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, melibatkan ketahanan nasional dan bela negara. 1. Sumber sejarah. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1060-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SS-Squad Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme meluas sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunisme di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunisme Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. 2. Sumber sosiologis. Bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan,
agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan, karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. 3. Sumber politik. Belajar dari pengalaman bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebuah negara, sebuah negara atau bangsa. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep pertahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berakhir pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998, yaitu 1 tahun. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara sudah dikemukakan sebelumnya. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi, 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, dan 3. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu 1. Gatra letak geografi atau wilayah berkaitan dengan wilayah negara yang meliputi bentuk wilayah, luas wilayah, posisi geografis, astronomis, geologis negara, dan daya dukung wilayah. 2. Gatra keadaan dan gatra alam atau sumber daya alam. Di suatu wilayah sangatlah penting bagi kehidupan nasional, maka itu keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan sehingga digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk meliputi kuantitas, kualitas, komposisi, penyebaran, esensi, dan urgensi bela negara. Urgensi dan esensi bela negara yaitu bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik.